Ya, pemirsa, meski pemilu legislatif 2014 telah berlangsung, namun bukan berarti rakyat harus berdiam diri. Dari seluruh wilayah Indonesia, terdapat 200.000 caleg yang bersaing memperebutkan hampir 20.000 kursi di tingkat DPR RI, DPD, DPRD, dan juga DPRD Kabupaten Kota. Pemilihan umum tingkat legislatif di Indonesia baru saja selesai dilaksanakan di seluruh wilayah dalam negeri hingga luar negeri. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, terdapat 200.000 caleg di 2.471 daerah pemilihan bersaing memperebutkan 19.700 kursi di tingkat DPR RI, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten Kota. Jumlah caleg peserta pemilu yang berbanding 10 kali lipat dari total kursi yang ada menjadi cermin banyaknya minat warga negara yang ingin menjadi pengawas kinerja pemerintah. Untuk jabatan DPR RI saja, lebih dari 6.000 caleg peserta pemilu di 77 daerah pemilihan yang memperebutkan 560 kursi di Senayan. Dari jumlah tersebut, rakyat benar-benar disajikan pilihan yang rumit untuk memilih wakilnya lantaran berbagai faktor. Mulai dari tidak mengenal pribadi caleg, hingga misi mereka jika terpilih sebagai anggota DPR. Lalu, benarkah caleg yang dipilih dapat memperjuangkan keinginan rakyat? Sebelumnya, pada kampanye 16 Maret hingga 5 April lalu, para caleg membuai warga dan simpatisannya dengan sejumlah janji. Bermacam cara dilakukan partai politik dan para calegnya untuk mendapat simpati, meski harus melanggar aturan kampanye. Berbanding terbalik dengan janji manis saat kampanye yang selalu mengutamakan suara rakyat. Setelah terpilih dan menjabat sebagai anggota DPR, ratusan anggota dewan yang konon katanya terhormat justru sering bolos kerja dan bolos sidang paripurna yang membahas kepentingan rakyat. Ketua DPR, badan kehormatan, hingga ketua fraksi saling lepas tanggung jawab saat dikritisi terkait kinerja para anggota DPR. Benarkah setiap partai melindungi kadernya sehingga badan kehormatan DPR tak mampu menindak anggota dewan yang kerap membolos? Atau mungkin sebenarnya DPR kini tak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan pribadi dan partai politik? Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, pembahasan mengenai analisis hitung cepat pemilu legislatif 2014 masih kami lanjutkan, pemirsa, dan bersama kami di studio sudah hadir narasumber lain yaitu pengamat politik. Di sini hadir bersama saya Pak Jayadi Hanan. Selamat petang Pak Jayadi. Selamat petang, Mas ya, William. Pak, saya Adam. Mas Adam. Ya, Pak Jayadi Hanan ini menarik begitu ya kalau kita membaca peta politik kemudian juga konstelasi politik sendiri begitu. Ini kalau sebelumnya digembar-gemborkan oleh PDI Perjuangan dengan Jokowi efek sendiri menghadirkan declare Pak Jokowi sendiri sebagai capres dari PDIP bahwa akan mendulang suara 25% begitu, tapi nyatanya sendiri kurang dari 20% sendiri. Betul. Apa penyebabnya? Jokowi efek itu tampaknya ada ya. Kalau kita bandingkan hasil survei beberapa lembaga sebelum dan sesudah kampanye terbuka, misalnya ada survei dari SMRC itu PDI Perjuangan waktu itu suaranya sekitar 16 menurut survei itu, tapi setelah Jokowi dicapreskan 20 hari kemudian ketika kampanye terbuka dimulai, suara PDIP naik menjadi sekitar 20%-an, seperti quick count yang ada sekarang. Jadi tetapi suara dukungan kepada Jokowi sendiri dalam survei perbandingan antara pra dan pasca kampanye itu, suara Jokowi yang berupa dukungan instan kepada Jokowi, top of mind support, itu naik dari 20-an persen menjadi 33%. Jadi ada loncatan dukungan pada Jokowi. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Jokowi efek itu berpengaruh kepada PDI Perjuangan, tetapi pengaruhnya tidak sekuat kepada Jokowi sendiri. Jadi Jokowi effect is affecting Jokowi, the person, more than the party, lebih kepada partai. Mengapa begitu? Salah satu jawabannya yang mungkin adalah begini, ada orang yang suka dengan kandidatnya, tapi tidak suka dengan partainya.
Nah, ada orang yang bisa mentolerir, saya suka kandidatnya, tapi saya nggak suka partainya. Oke, nggak apa-apa deh, yang penting kandidatnya gitu kan. Tapi banyak juga ya orang yang saya suka kandidatnya, tapi saya nggak suka partainya, gimana ya? Udah deh, nggak jadi gitu. Saya dukung kandidatnya aja, nggak dukung partainya. Nah, hal-hal seperti ini membuat ada perbedaan pengaruh dari Jokowi itu sendiri kepada partainya maupun kepada Jokowi itu sendiri. Jadi Jokowi dipandang oleh oleh pendukungnya itu lebih sebagai person. Jadi tidak ada yang memandang Jokowi semata-mata sebagai person, calon presiden, tapi ada juga yang memandang Jokowi diasosiasikan dengan partai PDI Perjuangan. Dan yang secara langsung mengasosiasikan Jokowi dengan partai itu jumlahnya tidak sebanyak yang mendukung Jokowi. Jadi dua hal ini yang mungkin bisa menjelaskan mengapa kemudian Jokowi efek itu tidak seheboh yang diperkirakan. Begitu ya. Iya. Tapi kalau kita membaca begitu ya, pergerakan atau strategi partai politik begitu sebelum pemilu legislatif kampanye terbuka sendiri, mereka melakukan deklarasi capres, mereka cawapres sendiri begitu. Bagaimana? Apakah ini ikut mendongkrak begitu beberapa partai politik? Kita tahu bahwa ada Gerindra yang declare Pak Prabowo, kemudian kita tahu juga ada beberapa Hanura begitu ya, ada PAN juga dengan Pak Tarijasa. Jadi pengaruh kandidat itu secara langsung terlihat itu pada dua partai ya, pada dua partai yang memang asosiasinya dengan personal itu kuat. Ya, yaitu PDI Perjuangan. Suara partai PDI Perjuangan itu cenderung paralel dengan suara yang mendukung Jokowi. Jadi begitu suara Jokowi naik, suara PDI Perjuangan juga cenderung naik, agak turun, kemudian juga turun. Tetapi pasca pencapresan Jokowi, suara Jokowi cenderung naiknya lebih tajam, sementara PDI Perjuangan kurang tajam. Naik juga. Yang kedua juga sama halnya dengan Prabowo. Kalau dalam hal ini naik Prabowo, naik juga Gerindra, turun Prabowo, turun juga Gerindra. Begitu hubungannya. Kecuali satu partai, yaitu Golkar. Jadi Golkar ini satu-satunya partai yang dukungan kepada kandidatnya lebih rendah daripada dukungan kepada partainya. Kan kalau tadi PDI dengan Gerindra, dukungan kepada kandidatnya, kandidat capres maksud saya, lebih tinggi daripada dukungan kepada partainya. Sehingga, Golkar tidak gitu. Ini mengakibatkan Golkar menjadi kompetitif untuk pemilihan legislatif, buktinya mereka nomor 2, tapi berdasarkan hasil-hasil data itu, Golkar walaupun dia kompetitif untuk pemilihan legislatif, artinya cukup menjadi persaingan yang berat, tapi untuk pilpres mereka cenderung tidak kompetitif. Kenapa? Karena yang bertarung di pilpres nanti adalah si kandidat personal, di mana minimal harus ada gabungan antara kekuatan partai dengan kekuatan si kandidat sendiri. Golkar tidak memiliki kekuatan kandidat sementara ini, dia punya kekuatan partai. Dan kekuatan partai itu tidak cukup untuk membuatnya kompetitif di pilpres. Ada satu lagi partai yang asosiasi antara kandidatnya atau figurnya dengan partainya sangat kuat, yaitu partainya Pak SBY, ya, Demokrat ya. Demokrat. Tetapi ada problem di sini. Mengapa kemudian asosiasinya? Bagaimana kok Demokrat turun gitu? Apakah itu karena masyarakat sudah memandang terlalu negatif kepada SBY? Kalau survei-survei yang mengevaluasi pemerintahan SBY, sentimen kepada SBY itu meskipun cenderung menurun, tapi masih dalam level positif. Kebanyakan dari sisi ekonomi, dari sisi pemberantasan korupsi, dari sisi keamanan, dari sisi penegakan hukum itu masih, kalau di rata-ratakan masih cenderung positif. Seharusnya dia berasosiasi positif juga kepada partainya ya. Tetapi Partai Demokrat mengalami problem selama ini yang kita sudah tahu ya. Dia dipersepsikan sebagai partai yang paling korup, ya. Meskipun mereka membantah dengan berbagai data. Di sisi lain, evaluasi kepada SBY itu tidak setinggi ketika ketika Partai Demokrat mengikuti Pileg 2009. Jadi sehingga efek positif dari pengaruh SBY sebagai figur kepada Partai Demokrat tidak begitu kuat. Karena persepsinya tidak terlalu tidak terlalu tinggi. Pada saat yang sama partainya
itu mengalami problem baik internal maupun persepsi dari publik, sehingga Demokrat kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam. Kalau kita lihat dari hasil-hasil quick count, penurunan Demokrat sampai 60% ya, dari 22% lebih, 23% pada 2009 menjadi kurang dari 10% sekarang ini. Jadi itu penurunan sekitar ya 60%. Ya 50%, 60% begitu ya. Oke. Kalau kita lihat begitu ya, faktor-faktor penyebabnya adalah mungkin begitu masyarakat banyak. Apakah masyarakat di sini juga terlihat bentuk tadi ya, banyak yang mengatakan bahwa ini hukuman terhadap partai penguasa gitu. Betul. Jadi memang perspektif ekonomi politik yaitu mengatakan bahwa kalau masyarakat mengevaluasi positif pemerintahan yang berjalan, maka cenderung memberi kredit lebih kepada, memberi reward, mendukung lebih banyak lagi partai yang berkuasa. Nah itu tadi problemnya. Jadi masyarakat cenderung pandangan positifnya kepada pemerintahan, kepada SBY itu cenderung menurun, ya, sehingga suara mereka lebih banyak diberikan kepada partai yang dianggap berseberangan. Oposisi begitu ya kita lihat ya. Ya mungkin yang real, yang secara terang-terang menyatakan oposisi hanya PDIP kan. Tapi ke Partai Gerindra kan terlihat berseberangan gitu ya, sebagian besar. Maka kemudian masyarakat lebih banyak memberikannya kepada partai itu, di samping karena faktor-faktor kandidat tadi. Oke, ya makin menarik kalau kita bicara mengenai politik, tapi kita harus break kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di live event Pemilu Legislatif 2014 JAK TV. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di live event Pemilu Legislatif 2014 dan kami masih akan membahas mengenai analisa suara di Pemilu Legislatif 2014 ini bersama pengamat politik Pak Jayadi Hanan. Pak Jayadi, ini menarik kalau kita lihat dari perolehan sementara quick count lembaga survei, lembaga polling sendiri begitu ya. Hasil teratas di papan atas adalah PDI Perjuangan, kemudian juga di 15% juga ada Partai Golkar. Tapi yang menarik adalah PDI Perjuangan yang teratas di sini. Sebenarnya panggung politik begitu ya, atau bicara mengenai kantung-kantung ya PDI Perjuangan itu di mana? Apakah Jakarta menjadi basis begitu, mengingat bahwa Jokowi yang dijual? Jadi memang secara umum nih ya, PDI Perjuangan unggul di Jawa. Kalau berdasarkan hasil quick count ini, PDI Perjuangan unggul di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Bali, ya. Kemudian Golkar masih unggul di Sulawesi. Di Papua juga PDI cenderung unggul meskipun dia bersaing dengan Nasdem dan juga di NTT. Di daerah istimewa Yogyakarta PDI masih unggul tetapi tipis dengan Gerindra. Jadi itu panggung politik. Tapi konsentrasi suara PDIP paling banyak masih di basis tradisionalnya, yaitu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Timur PDI Perjuangan bersaing ketat dengan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang juga menjadikan Jawa Timur sebagai basis utamanya. Jadi dari kantong-kantong itu mereka pertarungan itu. Di Sumatera meskipun PDI Perjuangan unggul secara umum, tetapi di beberapa tempat itu masih Golkar yang unggul, seperti di Sumatera Selatan misalnya itu masih Golkar, tetapi secara keseluruhan seperti itu petanya. Oke, kalau itu kita melihat peta politik sendiri. Tapi kalau kita membaca peta politik parpol sendiri begitu mendekati Pilpres 2014 ini yang menarik untuk disimak begitu ya. Ini apakah partai mana yang akan kawin dengan partai mana begitu? Tadi sempat kita bahas juga. Tapi kalau pengamatan dari Pak Jayadi, kalau kita lihat urutan itu ya, nomor 1 kan PDI Perjuangan, dan semua partai tidak ada yang memperoleh 20%. Kalau versi quick count sementara ini ya, PDI Perjuangan disusul Golkar, kemudian Gerindra, lalu Demokrat. Kalau menggunakan undang-undang Pilpres, maka ada kemungkinan 3 atau 4 secara teoritis calon-calon presiden itu, pasangan capres-cawapres itu, dengan center of coalition, pusat koalisi. Jadi semuanya tampaknya harus berkoalisi, semuanya. Meskipun nanti ada perhitungan kursi ya, mungkin saja kalau menghitung 20% kursi, PDI mungkin mendapat atau Golkar mungkin mendapat. Tapi sementara ini berdasarkan suara itu, semuanya harus menggandeng partai lain. Nah, ada kemungkinan 4 itu yang akan menjadi poros koalisi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Demokrat mungkin akan memerlukan lebih banyak partai lain. Katakanlah misalnya dia akan memperoleh dukungan dari
PKB, mungkin kemudian PKS, mungkin juga PAN, atau partner lamanya dalam koalisi yang sekarang ada. Nah, Golkar PDI Perjuangan mungkin akan perlu cuma satu, mungkin Nasdem, tapi mungkin juga yang lain ya. Golkar juga demikian, meskipun Golkar masih mengalami satu pertanyaan, yaitu apakah dia tetap akan mencalonkan ARB sebagai capresnya, atau dia akan mencalonkan yang lain, entah sebagai capres atau entah sebagai cawapres. Jadi Golkar mungkin perlu satu atau dua, mungkin dengan Hanura mungkin, ya. Nah, kalau konstelasinya demikian, Gerindra agak kesulitan. Karena itu kan dibagi habis tuh. Betul. Ya, jadi tinggal partai-partai lain yang akan berkoalisi dengan Gerindra. Gerindra memerlukan paling tidak 2 atau 3 partner koalisi. Jadi mungkin ya koalisi itu pertama senternya di PDI Perjuangan, lalu Golkar, lalu yang ketiga. Jadi yang paling realistis mungkin akan ada 3 pasangan. Nah, 3 pasangan itu nanti akan bersenter di either apakah dia akan bersenter di Demokrat atau di Gerindra. Nah, dua partai ini akan berebut partner koalisi nantinya. Karena kita tahu sejumlah partai tidak mungkin, baik secara psikologis maupun secara ideologis, tidak mungkin berkoalisi dengan partai lain. Misalnya begini, agak sulit untuk mengharapkan Gerindra untuk bergabung dengan PDI Perjuangan, kan agak sulit. Atau agak sulit mengharapkan Gerindra untuk berkoalisi dengan Hanura misalnya, kan itu agak sulit. Nah, jadi kira-kira begitu jadi mungkin 4. Tetapi yang tampaknya paling realistis akan ada 3. Oke, tapi kalau kita membaca kita ada Partai Nasionalis, kemudian juga ada Partai Islami sendiri, begitu. Apakah poros-poros ideologi begitu ini akan kuat kembali di Pilpres 2014? Kalau melihat perjalanan selama ini dan juga koalisi-koalisi sejak 2004 dan 2009, tampaknya poros-poros ideologis itu belum terlalu mengemuka, ya. Belum terlalu mengemuka. Mungkin ada, tetapi sentimen-sentimen yang terkait dengan personality dari elit partai itu juga akan sangat menentukan. Misalnya personality dari Prabowo akan menentukan kepada siapa dia akan berkoalisi. Personality dari ARB misalnya itu juga akan menentukan kepada siapa dia bisa berkoalisi. Kalau mau menggunakan pertimbangan ideologis misalnya, maka seharusnya Prabowo dan Golkar, Gerindra dan Golkar itu kan bisa bergabung. Betul. Ya. Dan juga Surya Paloh. Apalagi kalau bicara individu, kan Prabowo, Surya Paloh dan Wiranto misalnya, itu semua dulu dari Golkar kan, Golkar gitu. Ya. Jadi seperti itu. Tapi tampaknya pola-pola ideologis itu tidak terlalu mengemuka. Yang lebih mengemuka adalah pola-pola hubungan personal. Oke, personal pimpinan partai begitu ya. Oke, ini menarik begitu ya. Pak Mirsa, masih akan kami lanjutkan, tapi kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di live event Pemilu Legislatif 2014. Ya, Pak Mirsa, Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pemilu Legislatif 2014, masih bersama dengan pengamat politik kami, Pak Jayadi Hanan. Pak Jayadi Hanan, dari peta politik begitu ya, gambaran hitung cepat quick count ini begitu. Gambaran apa terkait dengan parliamentary threshold begitu ya, yang naik dari kita tahu 2009 2,5%, sekarang naik 3,5% begitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat distribusi suara untuk partai-partai ini, ternyata dukungan kepada partai itu menjadi terlihat terfragmentasi. Dia terdistribusi menyebar, terpecah-pecah begitu ya. Terpecah-pecah, meskipun jadi dia tidak terkonsentrasi di 1 atau 2 partai saja. Nah, ini berarti bahwa partai, dan kalau kita lihat hasil quick count itu sementara ini akan ada 10 partai nanti yang lolos ke parlemen untuk pemilu nasional ya, untuk DPR. Itu berarti jumlah partai di DPR bertambah. Tadinya 9, 2009-2014, nanti akan menjadi 10. Itu juga berarti bahwa parliamentary threshold yang 3,5%, yang tadinya diharapkan akan membuat jumlah partai berkurang gitu ya, di semakin DPR, mengerucut ya, tapi semakin mengerucut, ternyata tidak berpengaruh. Justru jumlahnya menjadi 10 sekarang. Apakah itu berarti parliamentary threshold yang 3,5 itu menjadi tidak efektif, atau
mungkin atau parliamentary threshold itu membuat jumlah partai itu kira-kira menjadi limited ya sekitar inilah gitu. Jadi kira-kira dengan parliamentary threshold itu kira-kira jumlah partai di Indonesia ya akan kira-kira 10 lah gitu. Tidak akan lebih, tidak akan kurang dengan tingkat dukung yang ada sekarang. Gitu. Ya menarik. Nah kalau kita bicara mengenai ujung-ujung dari pileg sendiri tentu begitu ya adalah mengerucut ke Pilpres 2014 begitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa figur yang diusungkan begitu ya ke masyarakat atau ke pemilih sendiri, siapa figur yang bisa menjadi vote getters di Pilpres 2014? Yang paling terlihat ya Jokowi ya, itu yang selalu secara konsisten di berbagai survei secara umum itu menunjukkan gejala atau tren yang terus naik gitu. Bahkan kalau kita lihat survei beberapa lembaga, survei SMRC misalnya, sebelum kampanye, sebelum Jokowi dicapreskan, dibandingkan dengan survei ketika Jokowi telah dicapreskan sekitar sebulan kemudian, jumlah undecided voters itu sebulan sebelum pemilu itu sekitar 17% menurut survei SMRC itu. Tetapi begitu Jokowi dicalonkan, jumlah undecided voters itu berkurang, tinggal sekitar 6%. Itu berarti bahwa Jokowi mampu menarik simpati dari para orang-orang yang belum memutuskan siapa yang akan dia pilih. Itu vote getters. Tentu saja vote getters yang kedua, yang sekaligus juga kandidat yang akan berpengaruh adalah Prabowo. Gitu. Prabowo akan selalu membuntuti Jokowi meskipun agak jauh. Tapi jangan lupa kita mungkin masih ada satu potensi lain, kuda hitam dari kandidat-kandidat yang mungkin poros lain yang cukup muda, yang muda kemudian terlihat memiliki kapasitas dan memiliki kualifikasi personal seperti Jokowi yang dianggap amanah, jujur, kemudian peduli pada rakyat, kemudian mampu mengambil keputusan dan cukup pandai. Kalau itu muncul dalam 3 bulan ke depan itu masih juga mungkin. Tapi sementara ini baru 2 itu yang terlihat menonjol. Baru 2 itu yang terlihat menonjol. Meskipun kita masih, menurut saya lebih baik ada yang lain juga ya yang muncul supaya pertarungannya tidak hanya head to head antara Jokowi dengan Prabowo. Ya. Tapi banyak yang menilai bahwa tadi Jokowi ini ditentukan nasibnya begitu ya dengan siapa akan dikawinkan begitu ya menjadi betul untuk cawapresnya sendiri. Iya betul. Jadi memang itu menjadi pertimbangan-pertimbangan saya kira yang akan dipikirkan secara rasional, secara strategik oleh PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa bahwa memastikan kemenangan nanti, jangan sampai menjadi blunder gitu. Betul. Karena PDI Perjuangan ini sudah ikut bertarung di Pilpres beberapa kali. Terutama 2004 dan 2009 kalah terus, sementara mereka pernah menang gitu, dan partainya tidak kalaupun kalah tidak terlalu besar. Jadi mereka harus secara strategik berpikir kira-kira kandidat mana yang minimal tidak memberi beban kepada Jokowi gitu. Meskipun sekarang dulu ada anggapan bahwa siapapun yang dipasangkan dengan Jokowi, mungkin Mas Adam sekalipun atau saya sekalipun di pasangan Jokowi tetap akan menang gitu. Tetapi kalau kita melihat tren terakhir ternyata ada batasan, ada limitasi dari Jokowi efek itu. Maka PDI Perjuangan harus cukup strategik rasional memikirkan siapa yang akan dipasangkan dengan dia. Demikian juga dengan calon lain seperti Prabowo. Prabowo tugasnya lebih berat, yaitu bagaimana mencari figur yang kira-kira membantu dia untuk melawan elektabilitas Jokowi yang terus cenderung naik. Kalau kita membaca beberapa nama begitu ya, kira-kira ada beberapa pasang begitu nanti yang akan tampil di Pilpres 2014. Iya, ini memang lagi kalkulasi-kalkulasi yang kadang-kadang seperti meramal ya, tapi mungkin begini. Dari segi partai mungkin PDI Perjuangan kalau mau ngambil satu aja itu mungkin sama Nasdem ya. Kita dengar banyak kedekatan antara Megawati dengan Surya Paloh selama ini. Gerindra mungkin akan Pak Prabowo itu mungkin akan melihat komunikasi yang mereka lakukan selama ini mungkin dengan Hatta Rajasa atau dengan P3 sudah. Meskipun belum tentu Surya Dharma Ali ya. Karena kalau Surya Dharma Ali agak sulit untuk membantu Prabowo melawan secara pribadi ya, untuk membantu Prabowo melawan Jokowi misalnya. Nah, mungkin juga Demokrat kalau dia tetap mengajukan
kan kalau Demokrat sebagai partai nomor 4 dan tidak berkoalisi dengan partai lain misalnya yang lebih tinggi, maka Demokrat bisa mengajukan capresnya. Nah, pertanyaannya problemnya adalah calon presiden dari Partai Demokrat itu akan diambil dari peserta konvensi. Betul. Tetapi sekali lagi peserta konvensi ini sampai hari ini elektabilitasnya, kalau di survei-survei yang kita lihat belakangan ini, elektabilitas semua calon presiden dari konvensi Partai Demokrat itu semuanya cenderung di bawah dari 3 nama tadi, 4 nama malah, cenderung di bawah Jokowi, Prabowo, Abu Rizal Bakri dan Wiranto, begitu. Dan kalau itu yang terjadi, maka mungkin saja Partai Demokrat justru bukan menjadi pimpinan koalisi, tapi mungkin bergabung dengan yang lain. Misalnya apakah mungkin dengan Jokowi misalnya dengan mengajukan Pramono Edi yang pernah menjadi ajudan Megawati. Ini menarik begitu. Kalau kita bicara mengenai dari pemilu 2009 dan juga 2004 begitu, ada beberapa parpol yang menempatkan diri mereka begitu sebagai safety player begitu. Di tahun ini 2014 begitu, parpol mana yang sudah kelihatan begitu untuk berada di posisi safety player begitu, menunggu nanti jatah kabinet mungkin. Yang biasanya yang begitu ya partai seperti Golkar ya. Tapi Golkarnya biasanya biasanya akan bertarung dulu di Pilpres, nanti kalau sudah walaupun kalah nanti tetap bisa ikut bergabung gitu ya di pemerintahan mendepan. Jadi partai-partai lain yang tampak cenderung safety player juga ya seperti kalau dulu ya, kalau berdasarkan pengalaman itu ya PKB, kemudian mungkin juga dan partai-partai yang posisinya di 5-6% itu sih. Kalau kita bicara mengenai Pilpres sendiri begitu ya, gambaran Pilpres ini akan makin menarik begitu ya, melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat begitu. Kalau kita lihat tentu banyak yang mengatakan bahwa gambarannya sendiri ini akan berbeda dengan pemilu legislatif begitu, karena banyak sekali tawaran caleg yang banyak sekali dan quote and quote begitu ya, agak rumit begitu ya, ketimbang dengan Pilpres mungkin yang figurnya lebih jelas. Pertama kalau kita lihat hasil quick count sesuai dengan perkiraan saya atau kita sebelumnya bahwa jumlah partisipasi pada tahun ini tidak terlalu berbeda dengan pemilu 2009 dan dari beberapa quick count itu kita lihat angka partisipasi di kisaran 72%. Tidak berbeda secara relatif dengan 2009. Nah, biasanya Pilpres akan menarik pemilih lebih banyak biasanya. Maka angka partisipasi mungkin akan lebih tinggi karena alasan-alasan misalnya Pilpres lebih sederhana. Lebih sederhana karena jelas gitu kan. Cuman memilih mungkin 3 pasang atau 2 pasang. Itu mungkin membuat orang akan lebih tertarik untuk datang ke TPS. Di samping juga ke Pilpres kali ini menimbulkan harapan baru karena akan ada pemerintahan baru bukan incumbent begitu ya, bukan incumbent lagi. Nah itu juga membuat masyarakat mungkin punya harapan yang sudah tadinya tidak punya harapan, mungkin kalau diganti lagi mungkin ada perubahan nasib ya. Ada harapan akan ada perubahan. Itu mungkin akan meningkatkan antusiasme masyarakat sehingga angka partisipasi mungkin akan lebih banyak. Kita harapkan partisipasi masyarakat di pemilu legislatif dan juga Pilpres nanti akan meningkat begitu ya, karena ini penentuan nasib Indonesia untuk 5 tahun ke depan, baik pemerintahan, ekonomi maupun politik. Baik Pak Jadi, terima kasih gambaran politik begitu ya, konstelasi politik di Pileg 2014, dan pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan analisis hitung cepat masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 malam di JAK TV.